Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu lah Engkau mengantarkan kami dari tempat kami masing-masing ke rumah Tuhan yang kudus ini untuk beribadah. Kami menyerahkan ya Tuhan, baik secara khusus untuk syafaat kami juga, negara, baik dari pemerintahan, pusat, daerah, dan ke tempat-tempat perkampungan pun. Kami memohon Tuhan yang memimpin bangsa kami, mulai dari pemerintahannya, presiden, dan seluruh jajaran kepemimpinannya, hingga ke daerah. Kami memohon hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga berbagai keputusan dan kepemimpinan mereka berasal dari Tuhan, dan Tuhan mengurapi sehingga mereka memimpin bangsa dengan baik. Kami juga mengingat untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia di seluruh Indonesia yang telah didirikan oleh Tuhan sendiri, gereja-gereja lokal. Kami memohon kepemimpinan yang datangnya dari Tuhan, mulai dari pusat BPN sampai ke tingkat-tingkat rayon. Tuhan yang memberkati gabungan kami. Begitu pula program kantor dan Wisma Baptis BPD Jatim 2, pelayanan para hamba Tuhan se-BPD Jatim 2, Tuhan memberkati. Begitu pula kami mendoakan untuk Gereja Baptis Getsemani, baik program, anggaran, panitia, para pelayan Tuhan, gembala sidang dan keluarganya. Begitu juga dengan berbagai kegiatan, proyek dan pelayanan masa depan gereja ini. Biarlah Tuhan memimpin sehingga sukseslah Gereja Baptis Getsemani untuk menjangkau jiwa dan memuridkan. Kami mempercayakan hidup kami di tangan Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini kami ingin mendengar sabda firman Allah. Tuhanlah melihat setiap pribadi jemaat di tempat ini. Di antara kami sedang sakit, di antara kami sedang mengalami kelemahan jasmani, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dimanapun letak-letak yang mengalami kelemahan itu, Tuhan jamah dan mengantarkan kesembuhan melalui firman Allah. Begitu pula di antara kami sedang banyak gangguan pikiran, stres karena masalah-masalah yang kami sedang hadapi, pergumulan-pergumulan yang kami sedang hadapi, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah dengan teman, masalah suami istri maupun anak. Dan kami merindukan hari inilah kami mendapat kekuatan rohani melalui firman Allah, sehingga masalah dan pergumulan kami dapat terpecahkan dan mendapat solusi terbaik dari Tuhan. Begitu pula di antara kami sedang rindu mengalami kebangunan rohani, kami ingin dikuatkan kembali, kami ingin disegarkan kembali, kami dikuatkan secara rohaninya. Kami memohon firman Allah yang berbicara kepada kami akan memberikan kekuatan rohani. Pimpin kami ya Tuhan ketika kami mendengar. Berikanlah hikmat kepada hamba-Mu sebagai seorang manusia untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Ada banyak kekurangan dan kelemahan sebagai seorang manusia, tetapi hanya firman Allah lah yang ditinggikan dan tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang saya kasih di dalam Tuhan. Ya, tadi terima kasih untuk Gembala Sidang dan seluruh sidang jemaat di Gereja Baptis Getsemani Kediri. Untuk pertama kalinya saya datang dengan sesat ya. Ya, jalan-jalan sekarang sudah banyak perubahan dan juga perkembangan yang sangat pesat ya. Dan saya sangat mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kesempatan hari ini bisa membagi pesan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nama saya Sugianto, sudah jelas ya. Oh, Sugianto, asalnya nanti kalau tanya ya asalnya dari mana? Ya dari ibunya ya, dari ibunya. Ya, saya asli dari Boyolali, lalu pada kesempatan dari Tuhan pada tahun 2007 terpanggil untuk belajar di sekolah teologi ya. Yang sebelumnya saya pernah bekerja belajar sekolah di daerah Grobogan, lalu
Setelah lulus saya bekerja. Setelah bekerja saya mendapat panggilan dari Tuhan secara singkat waktu terjadi gempa di Jogja pada waktu itu. Ya, pada kesempatan itu saya merasakan panggilan, melihat banyak orang menderita. Sebenarnya kalau ditanya apakah Pak Sugi mau jadi pendeta, wah saya nggak jadi pendeta lah gitu. Saya mau melayani Tuhan, ya, melayani Tuhan. Karena sebelumnya memang dari keluarga kami, ibu saya, bapak saya sebelumnya memang bukan orang percaya Tuhan, ya. Lalu mendapat kesempatan kasih karunia dari Tuhan mendengar Injil, bertobat, dan keluarga kami, kakak saya, baru saya, dan adik saya, ya. Ya, itu menjadi satu kesempatan yang indah buat pribadi saya atas kepercayaan dari Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mendapat tema besar dari pendeta Thomas, ya. Ya, itu menjadi penjala manusia. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dari menjadi penjala manusia saya mengambil sub, ya, lebih kecil, yaitu panggilan yang mengubah masa depan. Saya sangat terkesan dengan firman Allah yang saya baca selama 1 bulan ini berkaitan dengan panggilan dari Tuhan. Sebelumnya saya mau perkenalkan pelayanan saya di Salatiga, dimulai dari misionaris, ya, yaitu pendeta Yosefa. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan pernah bertemu dengan beliau. Saya bertemu tahun 2007, tapi saya bergabung dengan tim ini tahun 2008 sebagai penginjil mahasiswa. Nah, gereja ini sudah sejak 2004 kami merintis dari rumah ke rumah, lalu akhirnya terus berpindah karena kami tidak memiliki tempat. Akhirnya WRB kami pakai, kemudian sewa tempat, dan akhirnya di tempat yang sekarang dulu adalah gudang, yang tempat yang foto ini dulu adalah gudang, akhirnya sekarang menjadi gereja. Ya, kurang lebih 18 tahun, 17 tahun lah, 17 tahun saya bersama dengan pendeta waktu itu melayani dan menjadi gembala sidang di gereja itu saat ini, gitu. Nah, ini keluarga saya tadi, nama istri saya Narti, anak-anak saya namanya Ellen dan Elfredo, ya. Ya, itu mungkin perkenalan singkat saja, ya, nanti terlalu panjang, ya. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap pribadi seseorang pasti ingin hidupnya berhasil. Tidak ada orang di dunia ini hidup tidak berhasil, gitu. Keinginannya berhasil. Keinginan setiap orang bahagia, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Pertanyaannya, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara ingin bahagia, ingin berhasil atau sukses? Atau saat ini saya dan saudara sedang merenungi bahwa wah, apakah hidup saya ini sudah merasakannya, gitu. Banyak orang berjuang di dunia ini, banyak orang berjuang mulai dari anak-anak sampai dewasa, memperjuangkan hidup agar hidupnya bahagia, agar hidupnya berhasil. Sehingga anak-anak disekolahkan, dileskan, latihan ini dan itu untuk mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik. Orang tua berjuang keras, bekerja siang malam. Keinginannya adalah apa? Keluarganya mendapat kebahagiaan. Pasti tidak ada orang yang mengharapkan hidup keluarganya, masa depannya mengalami kesulitan dan kesusahan. Begitu pula kalau kita belajar dari firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-5, apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan kepada murid-murid pertama sebelum dipanggil. Kalau melihat Simon, ini ada 4 orang, ya, Simon, Andreas, Yakobus dan juga Yohanes. Dan hal yang menarik adalah apa yang dikatakan firman Tuhan di sini adalah usaha. Kata usaha ini berarti apa? Memperjuangkan. Seseorang memperjuangkan hidupnya ingin lebih baik, sehingga bekerja keras. Bapak-bapak bekerja keras, apapun saya kerjakan supaya masa depan keluarga saya menjadi bahagia, menjadi baik. Ibu-ibu rumah tangga berusaha, pikirannya mubet sana sini supaya anaknya tidak kelaparan, gitu. Keluarganya tetap terurus hingga masak
masak sehari berapa kali? Ibu-ibu ya, mungkin sehari 3 kali masak ya, 3 kali makan ya. Berusaha keras. Masak itu butuh perjuangan juga. Saya paling suka adalah saya begini-begini juga bisa masak. Ya. Masak yang paling handal dari saya adalah ya apa Pak? Oh bukan. Masakan handal saya adalah terkenal bagi istri dan anak saya adalah slobor, oseng-oseng slobor. Ya kalau daerah kami kan dekat dengan Kopeng ya. Kopeng itu melimpah dengan slobor. Siapa yang masak slobor itu? Saya. Ya itu. Kelihatannya pada waktu itu juga saya sulit. Saya ingin memasakkan untuk keluarga, ternyata sulit. Ibu-ibu kalau memasak, luar biasa. Saya ibu-ibu kan berusaha ngirit, berambangnya berapa, lomboknya berapa dan lain sebagainya. Ya, supaya betul-betul ngirit tetapi tidak mengurangi cita rasa. Kalau saya ya toh berambangnya yang penting dirajang sebegitu banyak ya, sebanyak-banyak supaya bumbunya merasa ya itu, tapi ya memang kerasa ya, kerasa nggak enak gitu. Padahal keinginan saya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih supaya keluarga saya tersenyum, keluarga saya bahagia. Tetapi ketika merasakan masakan saya meringis, meringisnya bukan senyum, tetapi kok rasanya tidak enak. Gitu. Jadi saya sangat menghargai ibu-ibu, ya para wanita yang sedang berjuang, berusaha memasak. Ya bapak-bapak, anak-anak, hargailah orang tuamu, ibumu yang sedang memasak dengan kalau rasanya asin. Wah mantap, gitu aja. Ya saya rasa bahwa setiap orang termasuk saya ingin memberikan yang terbaik. Ketika Simon sebelum bertemu Yesus, kegiatan dia mulai dari sejak kecil karena dia hidup di Danau Genesaret. Danau Genesaret ini adalah laut Galilea. Kalau sebenarnya bukan laut sih ya, lebih tepat memang danau. Tapi begitu luasnya, hampir 3 mil sudah. Begitu besarnya. Bahwa itu adalah keseharian Simon. Simon bekerja keras ingin apa? Memberi yang terbaik bagi keluarganya, ingin memberi terbaik bagi profesinya. Sehingga banyak orang bekerja keras, berkeringat siang malam, nggak memikirkan dirinya. Apa yang dipikirkan? Hidupku jauh lebih baik. Hidupku ingin bahagia. Begitu pula anak-anak sedang bekerja keras, belajar, berusaha. Ketika mereka mendapat nilai yang bentuk-bentuknya merah itu, ya, orang tua langsung kepalanya jadi merah, meledak, tidak jadi bahagia, anak-anak jadi takut gitu. Sayang sekali dan perlu kita memikirkan dan merenungkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, makna dari panggilan Tuhan itu mendatangkan bahagia. Banyak orang tidak mau dipanggil. Kenapa? Takut kehilangan kebahagiaan. Nah itu tadi saya singkat di bagian pendahuluan saya menceritakan latar belakang saya. Jadi saya sekolah waktu itu saya di SMK. Kalau saya tinggal di daerah Juwangi, pernah tahu dengar Juwangi ya? Kalau ibu pendeta ya mungkin pendeta Thomas juga sudah tahu tempat Juwangi itulah tempat di mana saya dibesarkan. Ya. Tempat kampungan, ya itu tempat kampungan. Saya terlahir percaya Yesus di Gereja Baptis Juwangi pada waktu itu. Ketika saya melihat gembala sidang waktu itu melayani begitu kerasnya itu apa? Perjuangannya sampai beliau pulang dari kampus ke gereja mengorbankan waktu, tenaga, bahkan dirinya, karena saya melihat gembala sidang saya waktu itu sampai kakinya tergilas angkot, harus dioperasi hanya untuk melayani. Jadi ketika saya melihat seorang hamba Tuhan ini, wah ini perjuangannya berat, ini luar biasa ini. Wah, yang lebih beratnya lagi ketika melihat gembala sidang, ya ini gembala sidang saya dulu ya. Ya beliau sekarang sudah melayani di daerah Cibinong. Beliau dari contoh itu beliau hidup begitu sederhananya sebagai seorang gembala ini waktu itu. Sehingga saya
saya merasa bahwa ketika saya telah percaya pada Yesus, sebelumnya saya nggak percaya Yesus, Bapak Ibu. Ibu saya memang ngajak saya ke sekolah minggu, saya diajak mendengar khotbah ya. Tapi saya tidak, minta maaf, saya tidak percaya kepada Yesus pada waktu itu. Ya kalau pas waktu ada puasa, ya saya ikut ke musola juga, ya. Jadi ikut terawih. Gitu. Waktu itu. Pada suatu kali saya kecelakaan, saya kesetrum listrik. Ya. Saya ini hidupnya berantakan dulu. Saya nggak taat kepada orang tua. Saya kurang setia kepada orang tua saya. Di situ ketika saya beranjak remaja, kemudian saya memiliki ternak burung merpati. Burung merpatinya bukan 1-2. Kesukaan saya memang pelihara hewan lah. Ya. Di situ saya buat pagar. Nah pagarnya ini saya kasih kawat berlistrik ya. Tujuannya apa? Supaya orang kalau manjat nanti kesetrum, rasain gitu kalau mau mencuri gitu. Wah itu berarti saya ini sudah naturnya apa? Orang tua saya nggak ngajari saya begitu. Naturnya manusia berdosa itu seperti itu. Pikirannya cenderung apa? Mencelakakan. Sehingga tidak ada kebenaran. Dan saya mengalami itu. Sehingga saya berpikir walaupun secara sederhana, kalau ini tak pasang kawat berlistrik orang kesetrum gimana? Meninggal. Berarti saya penyebab orang meninggal. Bukan masuk surga, malah masuk neraka, kan begitu. Ya. Suatu hari Sabtu, saya tepat waktu itu kelas 2 SMP. Ya, saya pakai celana pramuka setelah pulang. Ya. Nggak pakai baju, hanya pakai celana loh. Jangan berpikir ya ini. Ya. Saya pakai celana pendek pramuka, saya nggak pakai baju karena hujan. Saya menengok kandang ternak saya. Lalu di situ, wah kok listriknya mati. Wah ada apa ini? Mungkin kabelnya ada yang putus. Oh betul kabelnya putus. Saya tanpa berpikir panjang menyambungkan kabel itu. Akhirnya ketika ada petir, saya kaget. Kaget lalu tangan saya yang bagian ini dulu ini terbakar. Nempel di kabel itu lalu kesetrum. Wah gitu gimana? Saudara pernah kesetrum? Kalau belum pernah jangan coba-coba. Kalau sudah pernah stop. Ya. Kalau kesetrum di sini Bapak Ibu, ya, yang suka mainan kabel ini biasanya kadang kesetrum. Ya. Kalau kesetrum di area yang seperti ini mungkin Bapak Ibu kesetrum gitu langsung lepas loh. Tapi ketika Bapak Saudara kalau kesetrum di daerah yang basah tanpa alas kaki, saya dan Bapak Saudara ini menjadi aliran listrik ke bumi. Artinya apa? Kesetrum itu nempel kalau kena basah. Orang meninggal biasanya begitu. Nah, singkat cerita dari situ saya ketika kesetrum. Wah, ini kesetrum nih. Umurnya masih muda. Maksudnya masih ya tergolong masih imut-imut kan. Kalau sekarang sudah enggak lah ya waktu itu. Ketika kesetrum, wah gitu. Ketika kesetrum pikirannya apa? Bagaimana cara melepas? Lalu minta tolong nggak ada. Rumah saya modelnya panjang, bukan bagus bukan. Kalau orang kampung itu rumahnya panjang karena apa? Karena untuk menampung panenan dari kebun. Jadi rumah itu kan model panjang. Ibu, bapak saya, kakak saya ada di rumah paling depan, sedangkan ternak-ternak itu kan di belakang. Saya teriak hujannya deras, nggak ada orang yang dengar. Tamatlah nyawa namanya Sugianto gitu. Wah, ketika setrum di situ perasaan takut mulai muncul. Lalu apa? Kepala ini rasanya sakit, telinganya mulai tidak bisa mendengar, matanya mulai rabun, jantungnya berdetak keras. Lalu badan saya terasa seperti terbakar. Di saat-saat seperti itu, yang saya tidak percaya Tuhan, apa nasib saya yang tidak percaya Tuhan itu? Mesti masuk neraka ini. Di situ saya bersyukur karena mendengar isi dari khotbah pendeta itu. Itu tadi saya bilang saya terlahir di Gereja Baptis Juang itu karena mendengar pesan khotbah pendeta itu. Beliau menyampaikan tentang Yesus mengampuni dosa dan menghidupkan orang mati. Bapak Ibu, apa yang menjadi hal yang menakutkan bagi seseorang yang akan dipanggil Tuhan? Itu dosanya. Ketika seseorang mau dipanggil Tuhan itu terlihat begitu banyak dosa yang telah dilakukan. Sehingga saya takut dengan dosa saya sendiri.
Di situ saya mengatakan, jika memang Yesus adalah Tuhan yang mengampuni dosa, saya penuh dengan dosa ini, ampunilah saya, berikan saya kesempatan sekali untuk hidup, maka saya mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Langsung tamat. Lalu saya katanya, saya kan tidak ngerti toh, saya katanya diangkut ya, lalu dibawa ke rumah sakit. Saya hari Minggu baru bisa merasakan, hari Minggu itu saya ingin datang di gereja. Saya merasakan sendiri, saya ingin datang di gereja dan duduk bangku paling depan. Waktu itu. Tapi saya nggak bisa karena sudah terbaring ya. Singkat ceritanya, mulai dari sejak itu saya tinggalkan segala dosa. Saya mengakui bahwa saya adalah orang yang berdosa. Dosa saya Pak, tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga saya melakukan berbagai kesalahan, dosa-dosa etika. Dosa etika ini yang menjamur karena apa? Saya tidak percaya kepada Tuhan. Di situ saya merasakan pertumbuhan yang baik dari gereja itu. Sehingga saya melihat gembala sidang, saya berusaha kalau nanti saya menjadi seorang pengusaha, saya membantu pendeta, menolong pendeta untuk melayani gitu. Tapi ya saya nggak mau jadi pendeta ya, saya membantu pendeta saja gitu. Tapi dalam perjalanan secara singkat, saya di SMK ya, di SMK bersama dengan guru agama pada waktu itu. Kalau SMK itu cenderung banyak nakal-nakal ya. Waktu itu, kalau sekarang orangnya baik-baik lah ya, banyak baik gitu. Zaman itu begitu. Lalu di situ saya bersama dengan teman-teman mengajarkan persekutuan, menolong guru agama ini. Ya di situ makin senang saya melayani. Sampai akhirnya ketika saya sekolah, saya pulang sekolah, saya bekerja. Jadi kernetis pernah ya. Lalu setelah lulus saya buka usaha. Berubah-ubah. Tiap orang juga berbeda dan banyak orang memikirkan bagaimana jalan hidupnya itu bahagia, masa depannya bahagia. Betul atau tidak? Iya. Begitu pula dengan gereja, begitu pula dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Gereja dipanggil supaya gereja menunjukkan kebahagiaan bagi dunia. Amin. Gereja adalah cabang surga Bapak Ibu di tengah dunia. Ada dua lembaga yang didirikan oleh Allah. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah gereja. Jadi tujuan dari Tuhan mendirikan dua lembaga ini apa? Supaya ciptaannya bahagia. Maka itu di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, ketika manusia diciptakan oleh Allah, diberikan panggilan apa? Berkat, yaitu apa? Usahakanlah. Itu adalah panggilan, itu adalah berkat, itu adalah tanggung jawab agar hidupnya bahagia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, gereja dipanggil, saya dipanggil. Sedikit saya mau memperlihatkan yang ini. Menurut data
populasi dunia ya. Kurang lebih populasi dunia sekarang itu kurang lebih itu ada 8,2 miliar orang. Cukup bertumbuh daripada tahun 2024. Dan ketika melihat, saya kembali lagi ya, kita melihat Indonesia itu urutan yang keempat dari data populasi terbanyak selain dari India, Tiongkok, dan Amerika. Dan di Indonesia sendiri itu ada 284 juta penduduk, cukup besar dan cukup diperhitungkan oleh masyarakat dunia. Urutan keempat Bapak Ibu, sebenarnya menjadi satu kebanggaan dan sukacita, karena Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penduduk ini adalah salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa. Mengapa? Dengan SDM, maka bangsa ini akan terus berkembang dan maju. Sehingga kata menjangkau jiwa ini menambah jumlah juga. Menjangkau jiwa, menjadikan mereka murid Tuhan itu kualitas. Kuantitas dan kualitas itu penting. Sehingga kalau bangsa kita bersyukur ya sampai urutan keempat, kalau nanti nomor 1 wah itu penguasai. Banyak orang wah ini tahan ya, wah, cukup 1 anak 2 anak gitu. Ya, baik. Ya, boleh. Tapi jangan hanya keturunan jasmani saja, kita berpikir tentang keturunan rohani. Sehingga Yesus datang juga bukan hanya jasmani saja, tetapi rohani. Keturunan rohani, jadikan semua bangsa murid, sehingga itu menjadi dasar bagi panggilan. Sehingga Simon ketika ada di Danau Genesaret, tujuan Tuhan apa? Menambah pengikut, menambah jumlah orang diselamatkan. Dan ini menjadi panggilan buat gereja kita, Gereja Baptis Indonesia, Getsemani, ataupun Gereja Baptis di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Panggilan ini menjadi kesempatan supaya visi dan tujuan dari Tuhan tercapai. Kalau kita melihat dari letak Danau Genesaret itu sendiri, dan terjadi itu di tepi dekat Kapernaum itu, di mana Yesus bertemu dengan Simon, ada berkat dari panggilan dan kesadaran. Waktu saya merasakan kasih Tuhan dengan panggilan itu adalah satu hal ini, yaitu berkat dari Tuhan. Berkat tidak selalu berkaitan dengan materi saja. Hal rohani jiwa kita, pikiran kita yang dibenahi, dan salah satu arah yang dibenahi oleh Tuhan adalah Simon. Berkat Tuhan yang mengalir pada diri Simon itu apa? Yang jelas secara material ya dilihat adalah jumlah besar ikan yang ditangkap. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Ketika ayat 6 disebutkan setelah mereka melakukan pesan dari Tuhan, mendapat panggilan itu, mereka menangkap sejumlah ikan. Loh, sebelumnya bagaimana? Sebelumnya 0. Sepanjang malam telah bekerja keras. Di ayat sebelumnya, sepanjang malam mereka bekerja keras, tetapi hasilnya 0. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga seringkali merasa kecewa. Hati kita terluka. Seringkali kita sudah bekerja keras, anak-anak sudah belajar keras dari pagi sampai malam, kadang merasa dirinya tidak berhasil. Orang tua sudah bekerja siang malam, sudah berusaha kumpulkan untuk uangnya gitu. Tapi terasa seperti 0. Kita melayani mungkin juga merasakan ada sesuatu yang berat. Kadang saya merasa 0 juga. Pertanyaannya adalah sama seperti Simon di hadapan Allah. Panggilannya dengan berbagai profesi yang Bapak Ibu Saudara miliki, ada dari rumah tangga, ada pengusaha, ada pekerja di kantor, anak-anak yang sekolah. Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara bukan hanya panggilan, hanya menjadi orang percaya Tuhan, tidak, tetapi menjadi penjala. Ini berarti apa? Menjadi murid. Karena tersedia berkat dari panggilan itu.
Kalau dilihat Simon ketika melihat hasilnya, Simon, Yakobus, Yohanes, mereka merasa bahagia, mereka merasa keberhasilan karena melakukan perkataan firman Allah, menerima panggilan firman Allah. Jadi menjadi penjala panggilan dari Tuhan itu bukan hanya menjadi misionaris, menjadi pendeta, hamba Tuhan, tetapi Bapak Ibu dengan berbagai profesi yang telah Tuhan tempatkan itu menjadi panggilan juga. Untuk apa saya ditempatkan di tempat kerja yang seperti ini? Untuk apa saya ditempatkan di sekolah seperti ini? Untuk apa saya membuka usaha seperti ini? Tujuannya adalah panggilan Tuhan. Saya dipanggil Tuhan melalui usaha ini, saya dipanggil oleh Tuhan melalui pekerjaan ini, saya dipanggil oleh Tuhan melalui sekolah ini. Untuk apa? Menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara bahagia. Amin. Supaya melalui apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, membahagiakan hidupmu. Ketika Simon sedang menjala, di situ apa? Ketika dia menarik pikirannya, wah, di sini ada ikan atau tidak? Tadi malam saya sudah lewat, mungkin tidak ada ikan. Tapi ketika ditarik dulu, ini mulai banyak. Lalu wajah yang tadinya capek, wajahnya yang tadinya surem, melihat ikan yang banyak, lalu terbuka lebar. Terbuka lebar, menjadi semangat. Wah, lalu apa? Panggil teman-temannya, ayo sini, kita tidak kuat lagi, datanglah ke sini. Wah, mereka girang-girang, sukacita, luar biasa. Tuhan mendatangkan mujizat bagi Simon, Tuhan juga bisa mendatangkan mujizat bagi Bapak dan Saudara semua. Amin. Walaupun Bapak dan Saudara sudah merasa lelah, mungkin Bapak dan Saudara sudah merasa capek, saya sudah tidak lagi ingin ikut Tuhan, mungkin saya ingin sudah lelah ke gereja, saya sudah lelah untuk persekutuan, saya lelah untuk berdoa. Secara manusia saya sudah berusaha dengan keras siang malam, tetapi kelihatan hasilnya nol. Kembalilah. Di situ Pak, sebenarnya Simon diminta kembali. Simon diminta kembali, tebarkan jalamu. Tapi tadinya dia berangkat dengan kemampuan pengertian dia sendiri. Ketika saya belajar hanya karena kemampuan saya sendiri, saya berdoa karena kemampuan saya sendiri, saya melayani karena kemampuan saya sendiri, itu diubah karena Engkau Guru yang menyuruh aku lakukan. Jadi panggilan ini sangat penting Bapak Ibu untuk membahagiakan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Simon dipanggil supaya hidupnya juga bahagia. Tadinya dia bahagia, kamu senang kan mendapat ikan ini, senang. Tetapi ada hal yang lebih bahagia daripada ikan-ikan di danau itu. Karena kamu hanya tinggal di danau itu. Kali ini kamu akan menjadi pemimpin. Bukan ikan lagi, manusia. Ada tujuan dari mujizat Tuhan. Kalau membaca dari pasal sebelumnya, Yesus sebenarnya mengadakan mujizat, ya. Yesus mengajar dan mengadakan mujizat. Banyak orang mengalami kesembuhan di pasal sebelumnya. Tapi tujuannya apa sih dari mujizat itu? Kalau di pasal sebelumnya Yesus sedang menolong banyak orang untuk sembuh pribadi, personal, kesembuhan jasmaninya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ini, jadi itu kalau kesembuhan ya dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus di pasal sebelumnya untuk personalnya, masalah jasmani dan lain sebagainya. Tetapi kalau di pasal yang kelima ketika Yesus mengadakan mujizat menjala ikan, ini tujuan dari Tuhan mujizat itu apa? Memberi ajaran kepada Simon. Bagaimana panggilan Tuhan itu bisa mengubah masa depan Bapak Ibu Saudara dan saya? Yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan ini, belajar dari kesalahan. Coba kita melihat pasal 5 ayat 3 sampai 6 ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sampai ayat nanti dipotong di ayat yang ke-8 secara singkat ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ini maksudnya di pinggiran danau Genesaret tadi ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di situ ayat 5. Simon menjawab, Guru,
Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Apa yang menyebabkan seseorang mendapat sukacita, bahagia dan masa depannya menjadi berhasil? Bertolak dari kesalahan. Bertolak dari kesalahan. Mulai dari kesalahan etika dan terlebih adalah kesalahan rohani. Ketika Simon dipanggil oleh Tuhan, pergi dan berangkatlah ke tengah danau untuk menangkap ikan. Pikiran dia, saya ini adalah orang yang berpengalaman, Yesus Guru. Saya telah hidup di sini berpuluh tahun sebelum engkau datang. Dan sepanjang malam aku telah mengerjakan tugas-tugasku dengan baik. Dan saya merasa bahwa Simon ini tidak selalu juga setiap hari dia tangkap ikan. Jadi dia bisa menerima situasi sebenarnya. Sehingga dia ngerti, ya saya menyerahlah. Karena saya juga pernah menangkap ikan sepanjang hari nggak dapat juga. Mungkin hanya dapat 1-2. Saya kemarin di SMS oleh VIP kami. Ya. VIP itu kalau kami sebut di gereja adalah orang yang belum mengenal Yesus. Nah, VIP kami ini kalau karena orang seberang ya. Jadi kami nyebutnya VIP. Jadi kalau saya ketemu dengan mereka bukan membedakannya adalah saya hanya membedakan dengan cara VIP, very important person, berarti orang yang penting gitu. Nah di situ orang ini suka mancing, saya melarang dia karena apa? Rumah tangganya bisa berantakan gara-gara mancing juga. Ya memang mancing ikan dan mancing emosi juga ya. Jadi kalau hobi-hobi mancing ya jangan ada 2 itu, boleh mancing ya, tapi jangan sering-sering ya. Nah VIP kami ini ya tadinya buka usaha, ya saya ketemu dengan dia karena waktu itu mendoakan ada seorang yang lumpuh di sebuah rumah yang angker ya. Rumah angker itu waktu itu hujan. Saya ngajak istri dan anak saya karena diminta datang ke sana. Lalu saya datang ke rumah itu yang rumahnya gelap, hanya lampunya cuma 1 karena di halaman tuh nggak ada lampu. Hanya di tempat dia tidur itu ada lampu. Rumahnya sudah tua, menakutkan lagi. Ya, saya ajak satu mahasiswa STBI, ayo kamu ikut Pak Sugi nanti mau mendoakan gitu. Dia melihat ini sana sini, gimana horor gitu. Lalu singkat ceritanya ketika datang situ melihat yang sakit lumpuh itu, kemudian sasaran saya bukan masalah sakit lumpuh ini, tapi 2 orang suami istri yang saya sebut tadi VIP tadi. Dia jualan nasi goreng di halaman yang rumah angker itu. Singkat ceritanya ketika saya ketemu dengan mereka, lalu saya mengajak ke persekutuan. Ya. Lalu saya berkunjung ke rumahnya. Dia suka masak nasi goreng itu. Jadi kalau saya datang ke sana bukan saya minta traktir nasi goreng, bukan ya. Ya, jadi saya datang ke sana untuk mendoakan usahanya. Usahanya makin maju baik. Kemudian saya mengajak, ayo kalau bisa kami ada kegiatan, datanglah ke gereja kami gitu. Ya, sulit sekali. Tapi istrinya akhirnya percaya kepada Yesus berapa bulan kemarin ya. Itu kami baptiskan, lalu dia berusaha mengajak suaminya. Suaminya itu wow, kerasnya luar biasa. Sehingga apa? Saya mau ini, saya mau itu gitu. Buka usahanya, nggak menetap. Saya minta kamu tetap di sini baik. Tapi malah dia pindah. Akhirnya apa? Usahanya menurun lalu nggak jalan. Kemudian apa? Suka mancing. Hampir tiap hari, bahkan berangkat 3:30 pagi untuk mancing gitu. Jadi mancing apa gitu. Lalu istrinya itu waduh kasihan baru bertobat, jadi melihat suaminya begitu meledak-ledak, Pak Pendeta ini aduh gitu. Dia kalau sharing di kelompok aduh panjang. Karena apa? Mengeluh suaminya. Suaminya ada di situ tapi kadang melotot ya, memarahi gitu. Ya, tapi saya melihat progres. Di situ kemarin sebelum saya berangkat ke sini ya, dia SMS, Pak Sugi, saya hari ini mancing. Saya dapat ikan. Lalu saya mau kasihkan kepada Pak Sugi. Berapa jumlah? 2 ekor saja. Lalu taruh di akuarium, hidup nggak tahu sekarang mati atau tidak. Kalau mati nanti saya goreng.
Tapi kalau hidup ya syukurlah. Saya melihat bahwa perubahan itu penting Bapak Ibu. Karena dengan kesadaran orang bisa melakukan hal yang lebih baik. Kita mungkin sering ingin memaksakan anak-anak kamu belajar ini karena ini untuk masa depan. Anak-anak mungkin belum menyadarinya. Begitu pula dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin sering kali walaupun bertemu dengan Yesus, kita belum menyadari panggilan Tuhan itu. Tetapi Simon ketika dia bertemu dengan Yesus, ayat 5 dia hanya mengatakan guru, tetapi ayat yang ke-8 dia mengatakan Tuhan. Berarti perubahannya drastis 180 derajat. Karena apa? Bukan hanya melihat ikan-ikan itu datang, bukan hanya melihat jumlah mujizat yang dia lihat pada waktu itu, tetapi jamahan dari Tuhan melalui panggilan itu. Firman yang dikatakan oleh Yesus terjadi. Bukan masalah ikannya, tetapi apa yang dikatakan Yesus terjadi. Jadi yang menjadi dasar dalam kehidupan kita perlu sadar bahwa firman Allah. Di sini tadi saya melihat banyak kegiatannya cukup aktif luar biasa. Ada doa, ada pelajaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu membawa pertumbuhan iman dan kesadaran Bapak Ibu. Sehingga dasar dari kehidupan kita adalah firman. Dan Simon melakukannya dan dia mendapat kebahagiaan. Bukan hanya ikan tetapi panggilan dari Tuhan. Kesalahan ketika diungkap bahwa aku adalah orang berdosa, di situ hidupnya akan berubah. Mungkin di antara kita, kenapa hidup saya tidak berubah hingga hari ini? Mungkin saya dan saudara sedang tertutup. Mungkin saya dan saudara sedang tidak ingin diungkapkan. Saya dan saudara sedang mengasihani diri kita. Tetapi firman Allah memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya melihat firman itu untuk menyadarkan apa yang kita lakukan. Untuk mengenal Yesus tidak perlu waktu sekejap ya. Maksudnya tidak dalam waktu yang begitu cepat. Butuh prosesnya. Karena kalau bicara di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 1 sampai yang ketiga, ada proses yang dilewati. Banyak orang telah mengenal Tuhan, awal menggebu-gebu, tetapi dengan tanpa dasar. Kita diajarkan di dalam gereja ini menggunakan dasar firman Allah, supaya api kobaran sebagai orang yang mengenal Tuhan, menerima panggilan, melayani Tuhan itu berkobar-kobar. Karena kita adalah murid-murid Yesus. Dan panggilan murid itu sepanjang masa. Begitu penting kita mengadakan pengakuan. Pengakuan akan membebaskan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika Simon menundukkan diri, mengakui dirinya menjadi bebas. Akhirnya apa? Dibuktikan di dalam ayat 11. Setelah mereka menyelesaikan tugasnya, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Harganya itu, grade-nya itu lebih tinggi daripada ikan-ikan yang mereka tangkap. Artinya apa? Panggilan Tuhan itu grade-nya lebih tinggi daripada hanya materi. Yang kedua adalah belajar ya, memikul salib setiap hari. Memikul salib tidak gampang. Karena Simon dan juga teman-teman yang lain ya, untuk menjadi atau mendapat panggilan sebagai seorang yang telah diselamatkan oleh Allah melalui diri Yesus ya, dan menjadi penjala manusia, mereka perlu belajar untuk memikul salibnya. Sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara telah didewasakan di gereja ini, dan dalam proses itu kita bukan lagi menjadi anak-anak yang gampang, tetapi terus dipertumbuhkan menjadi dewasa, yaitu berani memikul salib Tuhan setiap hari. Ketika melihat Simon, hariannya dari sejak kecil karena dia terlatih untuk menangkap ikan, sampai dia bertemu dengan Yesus untuk menjadi murid Yesus, dia tidak tahu betul. Tapi dia berpijak hanya karena firman yang telah memanggil itu, dia mau belajar.
memikul kesusahannya, yaitu apa? Kalau aku tinggalkan jalaku, artinya melepaskan segala kehidupanku, kebiasaanku, apa aku bisa hidup? Seringkali saya dan Bapak Ibu Saudara mempertimbangkan, selalu ada pertimbangan-pertimbangan ketika mengikut Yesus. Dan kita tidak mau memikul salib Yesus, yang artinya menerima tanggung jawab, dan mungkin kita menghadap namanya penderitaan karena menjadi murid Yesus. Salib itu adalah identitas seorang murid Yesus. Gereja ditaruh oleh Tuhan di tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Itu adalah identitas. Dan tanda seorang murid Yesus adalah apa? Berani menyalibkan kedagingan, hawa nafsu, keinginan, dan hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, ini slide selanjutnya ya. Karena apa? Jika kita tidak mau menyalibkan keinginan kita, hawa nafsu kita, maka hal itu juga tanda bahwa saya dan saudara bukanlah murid-murid Tuhan yang sejati. Jadi memberanikan. Jadi prosesnya adalah memberanikan memikul salib. Banyak orang tidak mau menderita, tidak mau memikul salib, tanggung jawabnya. Yesus adalah prioritas kita, Bapak Ibu. Kita boleh kehilangan banyak hal. Mungkin ada gelar, harta, cita-cita, keinginan, bahkan pasangan kita, kedudukan, jabatan, bahkan banyak hal, bahkan nyawa kita mungkin. Tetapi jangan kita kehilangan Yesus di dalamnya, karena Yesus adalah prioritas. Ayat 11, mari kita akan membaca bersama sekali lagi. Ayat 11. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Pikul, kata mengikutnya berarti memikul. Memikul tanggung jawab. Itu dibutuhkan sikap berani, berani berkorban. Anak-anak berani berkorban, orang tua berani berkorban untuk anak-anaknya, gereja berani berkorban untuk menyerahkan dirinya, berjuang keras menyelamatkan jiwa, sehingga menggunakan berbagai program. Segala daya diupayakan supaya banyak orang diselamatkan. Dan saya bangga, bersyukur, bahagia yang mendengar banyak pertumbuhan dan bahkan dibaptiskan. Tadi ada info baptisan. Saya sangat bahagia ketika banyak orang mengalami kepercayaan dan menyerahkan diri dibaptiskan. Gereja ini menjadi gereja yang hidup. Gereja ini sedang memikul tanggung jawab sebagai murid Yesus. Gereja ini telah memikul salibnya untuk menjala banyak orang supaya mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan melalui pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Gereja Baptis Getsemani berkorban, maka Tuhan pasti akan memberikan begitu banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Gereja makin berkembang baik, gereja menjadi lebih sehat, gereja akan menjadi bertumbuh karena Bapak dan Saudara berani berkorban, memikul salib. Kita pikul bersama-sama pekerjaan Tuhan, maka banyak jiwa dimenangkan. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara berani meninggalkan kebiasaan kita? Yang sulit adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan seperti apa? Kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang anak-anak lebih percaya dengan ChatGPT. Kalau berbicara, ini di pelayanan yang saya layani sendiri ya. Di situ anak-anak lebih suka apa? Halo, tanya itu dengan handphonenya. Nggak mau kalau bicara dengan orang tuanya dengan kasar, keras gitu. Kalau dengan teman-temannya dengan keras, tapi dengan handphonenya dia halo gitu. Ya, sekarang AI mengendalikan banyak hal. Ketika diminta handphonenya, wah rewelnya luar biasa, gempar di seluruh rumah. Ya, seperti gempa bumi. Ya. Tenang hanya ketika ditaruh ini handphonenya. Kalau diambil langsung gempa. Ya. Kebiasaan. Ada satu anak dari jemaat yang kami layani itu sekarang diprogramkan ke asrama. Bukan kami ada asrama desa, tapi bukan ke asrama kami ini ya. Karena sekolah ini sedikit berbeda.
Itu di Semarang, Pak. Anak ini candu dengan handphone. Jadi tiap harinya dia hanya dengan handphone. Apa-apa dengan handphone. Ya. Lalu dia diterima di sebuah sekolah dan sekolah itu ada asramanya. Kemudian ibunya ini selalu maju depan ya. Mereka kan gereja kami ada meja komitmen itu, mereka menulis lalu minta doa supaya anaknya ini lepas dari kebiasaannya. Lalu singkat ceritanya anak ini diterima di sekolah itu baru berapa hari, berapa minggu ini ya. Anaknya rewel luar biasa. Lalu ibunya ini menangis, "Pak Pendeta tolong doakan supaya saya bisa mengambil anak saya," gitu. Wah, ini kacau luar biasa. Wah, di situ singkat ceritanya, Pak. Kamu pernah minta supaya anakmu lepas dari kecanduan, lepas dari kebiasaannya. Tuhan menjawab itu, tetapi dengan keputusanmu sendiri kamu mengubah panggilan itu. Kamu tidak mau mengorbankan hatimu. Memang saya mengerti kamu tidak rela anakmu menderita di sana. Menderita itu artinya hanya menderita, nggak bisa pegang handphone. Kalau makan dicukupi, belajarnya bagus, asramanya juga bagus, semua sistem sudah baik. Tapi kenapa tidak mau? Tidak mau berkorban untuk masa depan. Jika kemarin saya minta dia berdoa di gereja sebelum saya berangkat, jadi dia konseling di kantor gereja. Lalu itu kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Doamu dijawab berarti kehendakmu akan berubah. Tapi ini berbeda. Jadi kebiasaan yang kita anggap itu penghidupan kita, apakah Bapak Saudara rela untuk melepaskannya? Ini penting Bapak Ibu. Seringkali kita tidak rela untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan kita, kesenangan-kesenangan kita, dan itu menghambat pertumbuhan panggilan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, panggilan yang mengubah masa depan kita, penjala manusia, itu adalah masa depan. Kita harus berani belajar mengakui kesalahan. Di antara keluarga suami istri, berani gak memberanikan untuk terbuka, berani berkata jujur, membangun komunikasi yang baik, pertama dengan Tuhan dan kepada keluarga saudara dan orang-orang di sekitar saudara, sehingga masa depanmu akan terbentuk dengan baik. Masa depan Bapak Ibu Saudara dengan panggilan itu akan mengubah masa depan. Seperti Simon bertemu dengan Yesus, masa depannya berubah. Dia membangun komunikasi. Dia bukan sendirian, tetapi ada Andreas, Yakobus, Yohanes. Walaupun mereka teman-temannya, sudah tahu kebiasaannya. Justru tahu kebiasaannya itu sulit membangun komunikasi. Kadang sulit sekali. Kalau yang nggak jarang-jarang ketemu mungkin bisa komunikasi. Kalau yang sering-sering itu loh, ya tadi. Jadi mancing emosi itu kan, misalkan mancing suka mancing jadi mancing emosi gitu. Ngomong sidik meledak gitu. Nah itu karena sering ketemu itu. Berarti perlu dibenahi gitu. Kita perlu belajar mengakui kesalahan dan pertobatan kita. Yang kedua, belajar untuk memikul salib dari panggilan itu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya dengan panggilan Tuhan, gereja dan seluruh sidang jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.